Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional, Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI, dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Seza Arum, Lepi Setiawan, Hana Gloria, dan Oktavia Mirendra. Baik, pada video pembelajaran ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang perusahaan multinasional. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu perusahaan multinasional? Simak baik-baik ya. Terdapat 5 pokok pembahasan dalam materi perusahaan multinasional. Yang pertama, pengertian perusahaan multinasional, lalu yang kedua, motif perusahaan multinasional, lalu yang ketiga, teknis-teknis perusahaan multinasional, lalu yang keempat, dampak perusahaan multinasional bagi home country dan host country, lalu yang terakhir, peran perusahaan multinasional dalam alih teknologi dan industrialisasi. Saya, Seza Arum, akan menjelaskan pengertian perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang telah berkembang di berbagai negara, sehingga proses produksinya bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan sudah mencakup luar negeri. Artinya, sebuah perusahaan baru dapat dikatakan sebagai perusahaan multinasional jika memiliki perusahaan anak yang beroperasi di luar negara di mana perusahaan induknya beroperasi. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai motif perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini sendiri memiliki eksistensinya tersendiri yang ternyata sanggup untuk mengubah secara signifikan struktur perekonomian global, di mana setiap negara berkembang makin terlibat di dalam transaksi bisnis internasional. Sifat dari perusahaan multinasional ini adalah melakukan penanaman modal langsung di negara-negara asing dengan pendirian anak atau cabang perusahaan, di mana sasaran penanaman modal tersebut adalah pengawasan manajemen terhadap suatu unit produksi di suatu negara asing. Di sini ada 3 motif utama berdirinya sebuah perusahaan multinasional. Yang pertama, memperluas usahanya dalam mencari bahan baku melalui negara-negara lain yang dianggap memiliki tingkat sumber daya alam tinggi. Yang kedua, mencari pasar baru yang memiliki tingkat konsumsivitas tinggi karena minimnya teknologi. Dan yang ketiga, terdapat meminimalkan biaya pengeluaran dalam memproduksi maupun gaji buruh melalui sumber daya manusia di negara tujuan, sehingga perusahaan multinasional dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai teknis-teknis pada perusahaan multinasional. Bentuk perusahaan multinasional ini terdiri atas beberapa bagian yang sangat diperlukan dalam menentukan dan membedakan bagian-bagian tersebut yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan multinasional. Bagian-bagian dari perusahaan multinasional ini yang melaksanakan kegiatan perusahaannya, yaitu yang pertama ada induk perusahaan atau parent company. Induk perusahaan adalah suatu perusahaan yang memiliki dan mengawasi penanaman modal asing secara langsung. Biasanya memiliki anak perusahaannya yang dinamakan perusahaan affiliated di 2 negara atau lebih negara tempat modal tersebut ditanam. Induk perusahaan merupakan pusat pembuat keputusan perusahaan yang menentukan tujuan-tujuan dan pengawasan-pengawasan berjalannya suatu sistem secara keseluruhan dalam satu perusahaan. Keputusan-keputusan utama yang dibuat oleh induk perusahaan dapat berupa pendirian anak atau cabang perusahaan atau akuisisi perusahaan, penentuan negara yang akan dijadikan lokasi penanaman modal asing langsung, banyaknya produksi yang akan dibuat, produksi-produksi campuran yang dilakukan di antara anak perusahaan, komposisi transfer produksi antar anak perusahaan, dan penentuan pasar nasional yang akan dilayani oleh anak-anak perusahaan. Yang kedua, ada yang namanya kantor cabang atau cabang perusahaan yang biasa disebut dengan branch office. Kantor cabang atau cabang perusahaan adalah suatu kantor yang merupakan bagian dari induk perusahaan yang beroperasi di negara induk perusahaan atau di luar negeri atau di negara tempat modal ditanam dan tidak terdiri sendiri atau mempunyai status perusahaan. Dari segi hukum, cabang perusahaan atau kantor cabang ini hanya merupakan perpanjangan secara fisik dari induk perusahaan dan tidak mempunyai status hukum yang terpisah dari induk perusahaan. Yang ketiga, terdapat yang namanya kantor pusat atau the headquarters atau bisa disebut juga head office. Kantor pusat ini merupakan suatu kantor yang didirikan oleh suatu perusahaan multinasional yang mempunyai kedudukan sebagai kantor pusat atau pusat organisasi suatu perusahaan multinasional yang biasanya berlokasi di negara tempat induk perusahaan itu berada atau di negara penanam modal. Yang keempat, ada yang namanya anak perusahaan affiliate
doctor atau affiliate company. Anak perusahaan affiliate atau doctor company adalah perusahaan holding dari penanaman modal di luar negeri tanpa melihat bentuk hukum, tetapi biasanya merupakan suatu anak perusahaan atau suatu subsidiary atau perusahaan gabungan yang didirikan berdasarkan hukum dari negara tempat modal asing itu dilakukan. Pendiriannya sama dengan pendirian suatu perusahaan domestik di negara yang bersangkutan. Biasanya berbentuk suatu perseroan terbatas. Dan yang kelima ada anak perusahaan atau subsidiary. Anak perusahaan adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi atau induk perusahaan. Perusahaan yang dikendalikan disebut sebagai perusahaan korporasi atau perseroan terbatas dan dalam beberapa kasus dapat menjadi pemerintah atau perusahaan milik negara. Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menciptakan model bisnis yang efektif adalah menciptakan sebuah sistem segitiga bisnis strategis atau strategic business triangle system yang tepat. Sistem segitiga bisnis adalah strategi terdiri dari strategi korporasi, taktik korporasi, dan value korporasi yang akan bertindak sebagai platform bagi aktivitas-aktivitas perusahaan. Baiklah, pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak perusahaan multinasional bagi host country maupun bagi home country. Keberadaan perusahaan multinasional ini ternyata menimbulkan pro dan kontra dengan bagi host country maupun bagi home country. Dengan adanya perusahaan multinasional ini ternyata menimbulkan dampak yang tersendiri yang dapat dirasakan oleh host country maupun bagi home country. Baik, kita masuk kepada pembahasan yaitu bagaimana sih dampak yang dirasakan host country dengan adanya perusahaan multinasional. Salah satunya, dampak positif yang dapat dirasakan host country dengan adanya perusahaan multinasional ini yaitu membuka lapangan pekerjaan serta kesejahteraan dengan peningkatan teknologi. Adanya dampak positif ini ternyata sejalan dengan motif berdirinya perusahaan multinasional yang telah kita bahas pada pokok pembahasan sebelumnya. Seperti Indonesia, dengan adanya dampak positif ini ternyata berpengaruh bagi peningkatan standar hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat yang bekerja di pabrik yang dimana perusahaan multinasional akan membayar upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha swasta nasional lainnya. Di samping itu, dengan adanya perusahaan multinasional ini ternyata menimbulkan dampak yang dirasakan bagi host country seperti Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang berlimpah sehingga itu menjadi poin plus atau daya tarik tersendiri bagi perusahaan lainnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Berbeda dengan dampak perusahaan multinasional yang dirasakan oleh home country ini sendiri. Perlu kita garis bawahi bahwa dalam perusahaan multinasional, home country ini mempunyai peran penting, di mana dengan adanya home country ini dapat memperkuat perusahaan untuk bersaing di pasar global. Home country yang kuat dapat membuat landasan yang kuat pula bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi ke pasar global, sehingga dapat memperoleh pelanggan yang lebih besar dan lebih luas jika dibandingkan dengan pelanggan yang ada di home country. Baik, itulah penjelasan bagaimana dampak yang dirasakan dengan adanya perusahaan multinasional ini bagi home country maupun bagi host country. Baik, saya Octavia Mirandra dengan NIM 06031282025030 akan menjelaskan peran perusahaan multinasional dalam ahli teknologi dan industrialisasi. Peran perusahaan multinasional dalam ahli teknologi. Yang pertama, sebagai perusahaan induk yang dapat digunakan untuk media, wadah, pertukaran informasi, teknologi antar negara dalam masyarakat internasional. Yang selanjutnya, berguna dan bermanfaat bagi Indonesia. Yang kedua, sebagai tempat untuk penanaman modal, yang dimana tujuannya agar diperoleh keuntungan-keuntungan bagi negara nasional. Yang ketiga, sebagai tempat untuk penerapan teknologi-teknologi baru agar dapat bermanfaat lebih efisien dan efektif menguntungkan secara nasional. Dan yang terakhir, sebagai media untuk peningkatan perdagangan ekonomi internasional. Peran perusahaan multinasional dalam industrialisasi. Nah, secara garis besar, industri nasional masih mengalami banyak kendala untuk mengembangkan industri tengah dan industri hulu yang berdaya saing tinggi. Nah,
satu sisi dan di sisi lain bisa lebih mandiri di dalam perkembangan industri hilir, tidak hanya sebagai tukang jahit bagi MNC. Nah, di sisi lain juga kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya tingkat kewirausahaan, dan kurangnya perhatian pemerintah yang secara tegas dan konsisten untuk mendukung perkembangan industri nasional. Sekian video presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.